Nah, 2 gol Verona ini gue lihat sih karena pertama Barella ya, ya seperti biasa kayak waktu lawan Frosinone kalau nggak salah dia sering bikin kesalahan di belakang dan kehilangan bola. Nah, di sini yang gue sorot juga Biseknya dalam positioningnya salah, maksudnya buruk lah. Di gol pertama, gol kedua dua-duanya buruk. Jadi menurut gue positioningnya Bisek kurang bagus, memang masih kurang bagus gitu. Halo, terima kasih. Welcome back to Paintball Opini Football, yang dimana pada saat ini di tag sudah resmi 37,9 pertandingan sudah selesai dilaksanakan. Berarti kita anggap aja 38 lah ya, apapun yang terjadi kan, soalnya pertandingan terakhir itu udah nggak terlalu mengubah apapun, karena udah Fiorentina juga udah nggak bisa ngejar ke atas ataupun turun ke bawah, maupun Atalanta yang tidak mungkin turun ke bawah, mau naik ke atas cuma masih mungkin tapi sudah tidak berpengaruh apa-apa. Oke, berarti kita membahas Jalan 38. Tadi sudah saya bilang bahwa ini acaranya masih pinball. Memang studionya agak beda hari ini karena kita mau mencoba studio baru, tapi orang-orangnya masih orang-orang lama. Kembali bersama saya ada Bapak Aldi, kameranya di sana Bapak Aldi. Saya fans Persib karena bintangnya udah 2 juga. Oke, cocokologi. Oke, satu lagi ada Bapak yang tahun ini mengambil hikmah, tahun depan mengambil piala ya Pak ya. Tapi tahun ini udah mengambil piala juga kok. Tahun mengambil hikmah dengan dipecatnya Allegri gitu maksudnya. Iya. Itulah pokoknya. Berarti sebelum kita mulai juga pembahasan Jalan 38 dikit lagi, jangan lupa kita juga punya link Saweria yang ada di bawah sini, Jadi buat teman-teman jangan lupa buat kalau ada rezeki kasih subscribe, kasih bayar, kok subscribe sih enggak. Subscribe mah terserah lu lah, tapi yang pasti harus 60.000. Oke. Berikut saya berikan sekarang ada slideshow-nya gokil. Jakarta 38 di mana sebenarnya dari klasmen ini yang cukup mengejutkan memang ada di posisi 18 hingga 15 karena dramanya. Mungkin kita keluarkan Cagliari di posisi ini karena memang yang paling heboh itu memang Frosinone, Empoli, dan Udinese kemarin pada saat pertandingan. Lalu di sisi kiri di papan atas mungkin yang bakal jadi kejutan dan akan mengembalikan harkatnya adalah Juventus, karena kalau Atalanta menang lawan Fiorentina, Juventus kembali ke posisi awal, yaitu atau posisi yang ditargetkan yaitu 4 besar. Tapi mungkin yang gue kecewain adalah Bolonya ya. Bolonya ini gara-gara Bolonya Serie A gagal mengirim 6 tim ke UCL. Kan kalau Bolonya tetap menang kemarin, Atalanta masih di posisi 5, dan kalau Atalanta posisi 5 kan jatah plus 1-nya bakal dikasih ke posisi 6 kan. Karena Atalanta udah juara UEL kemarin. Iya, tapi maksudnya Atalanta sebenarnya tetap masih punya tabungan satu lagi kan. Tapi setidaknya lawan Fiorentina lebih berat lah ya. Tapi ternyata lawan Torino juga membuktikan memang nggak ada main mata lah gitu. Jadi kan dibilang liga aki-aki yang penuh dengan tanda tanya ya kan mengenai peraturan dan lain-lainnya, tapi ternyata di sini Atalanta membuktikan bahwa tidak ada gitu, semuanya berjalan dengan baik-baik saja dan jujur dan adil gitu. Tapi ya berarti mungkin ada beberapa pengumuman juga. Cagliari Claudio Ranieri setelah banyak membawa kejutan terutama di Premier League ya, salah satu yang membuat eranya kita lumayan seru banget gitu, karena waktu itu dia baru berhasil bawa Leicester juara, dan kembali pelatihnya Empoli, gue lupa namanya siapa, kembali sudah melakukan penyelamatan dari degradasi udah ke 6 kali berturut-turut. Di klub-klub yang berbeda. Di klub yang berbeda-beda. Spesialis. Luar biasa. Spesialis anti degradasi namanya. Coba, tapi gue ada sedikit bacain beberapa historinya Ranieri dulu ya. Ini Ranieri itu kan memang dari awal tuh dia udah lama lah, udah sempat melatih Cagliari, terus ke Roma segala macam, di Italia udah banyak lah. Tapi Napoli juga pernah. Ya, Napoli juga pernah ya. Ini tahun 1988 Ranieri itu udah masa pertamanya di Cagliari itu 1988 ketika Cagliari di Serie C. Setahun kemudian dia naikin ke Serie B, setahun kemudian lagi dia naikin ke Serie A. Terus di tahun kemudian dia berhasil mempertahankan Cagliari di Serie A juga kayak musim ini. Tapi setelah itu dia cabut. Gue lupa cabutnya kemana. Mungkin ke Roma dulu apa kemana ya? Pokoknya 90-an akhir sih ingat gue. Lagi banterin aja juga. Itu 91 dia cabut dan berjanji akan kembali lagi. Nah, akhirnya dia 2022 dia kembali, dia membawa
itu kan juga nggak dari waktu musim kemarin di Serie B itu kan nggak dari awal ya, maksudnya di pertengahan juga kan. Terus akhirnya dia bantu naik ke atas dan musim ini dia bantu untuk stay di Serie A dan dia pensiun akhirnya dengan sangat indah ya. Pertandingan terakhir juga sebenarnya kalah kan ya, tapi ya pemainnya semua respect dengan dia dan mungkin kita udah sempat cerita beberapa kali bahwa Ranieri itu sempat mau dipecat sebenarnya sama tim. Dianya sempat ingin udah request untuk mundurin diri karena dia ngerasa kayaknya gue udah nggak bisa bawa semangat dan mungkin nggak bisa bawa bertahan di Serie A. Tapi pemainnya semuanya protes kayak gue nggak mau kalau yang bukan ngelatih Ranieri, pada akhirnya bertahan sampai akhir dan terbukti akhirnya bisa lolos dari zona degradasi. Mungkin itu sedikit trivia ya terkait dengan Jakarta 38. Mungkin boleh di next Bapak Alvin. Kita masuk ke pertandingan pertama yang tidak disangka-sangka dan tidak dinyana-nyana ya. Dan kembali lagi Mbayeniang ya, sang legenda AC Milan menyelamatkan muka Empoli untuk ke berapa kali ya? Mungkin 4-5 kali dalam. Iya, dia selalu ketika dia jadi super sub selalu cetak biasanya cetak gol atau penalti, assist. Biasanya kan penalti. Kebanyakan sih penalti yang gue ingat di kepala gue. Tapi kemarin proses golnya juga ya lumayan oke lah, dia berhasil ngelakuin ngeflick lawan juga. Tapi mungkin karena kita semua juga bukan fans Roma yang punya kapabilitas untuk membahas Roma secara menyeluruh, kita berikan kesempatan untuk Bapak Reza mereview hasil pertandingan Empoli melawan Roma. Silahkan. Halo Tifosi. Oke, jadi gue minta maaf, gue memberikan opininya secara online karena kemarin lagi berhalangan untuk hadir. Pertama-tama selamat dulu buat Empoli yang berhasil tetap berada di Serie A dengan kemenangan melawan AS Roma. Dan mungkin sedikit opini gue tentang pertandingan ini adalah Roma bapuk. Padahal kesempatan ada banyak, tapi nggak bisa dimanfaatin dengan baik gitu ya. Ya tapi juga gue mau berikan kredit juga buat Empoli yang mainnya cukup Spartan di pertandingan kali ini ya. Karena emang ini benar-benar pertandingan hidup mati. Terus juga Mbayeniang golin ya, luar biasa ini Mbayeniang. Jadi gol penentu juga dia. Cuman sebelum gue masuk ke sana, sebenarnya ada beberapa hal yang mau gue kritisi juga nih. Dan ini kalau gue lihat di sosial media juga lumayan rame karena katanya ini agak-agak fishy nih, agak-agak berbau-bau kontroversi karena welcome to Lega Calcio gitu. Maksudnya itu sebuah sindiran atau sarkasme bahwa ini kayaknya pertandingan yang udah diatur gitu. Karena golnya Niang itu kan waktu ditutup sama Mancini kayak setengah-setengah gitu ngambilnya. Oke, tapi terlepas dari ini sebenarnya ada permainan bandar or something atau enggak gitu ya. Ya sebenarnya gue ngelihat ini jadi PR besar untuk DDR sih, karena dia di awal-awal ngelatih berhasil memberikan angin segar ya untuk AS Romanya. Tapi sayangnya ketika udah mulai kesini-sini nih, terutama setelah kalah lawan Bayer Leverkusen, dia lumayan struggling nih, maksudnya untuk eksekusi taktikalnya gitu. Dan gue lihat pemain-pemainnya juga yang kayak beda banget cara bermainnya dengan awal-awal dia ngelatih. Nah ini faktornya apa? Ya menurut gue selain emang taktikalnya udah kebaca, ya DDR juga memang harus lebih bisa ngulik lagi sih ke depannya. Cuman gue pribadi masih optimis buat DDR ya. Kan ini banyak juga kan kritikan-kritikan yang sampai ke DDR di media gitu bahwa DDR nggak ada bedanya sama Mourinho gitu. Maksudnya akhirnya Roma balik lagi mainnya kayak zaman Mourinho sebelum dipecat, terus ngapain juga mecat Mourinho jadinya. Nah, ya ini sebenarnya kalau emang ada PR di pemain-pemainnya, gue rasa ya tendang aja sih pemain-pemainnya gitu yang emang bikin gara-gara gitu kan. Dan di eranya Mourinho kan emang ada kan pemain yang bikin gara-gara yang akhirnya cincinnya dibalikin tuh kalau nggak salah, atau pemberiannya dia dibalikin gitu kan. Ya gue rasa itu cuci gudang perlu dilakukan oleh AS Roma ya. Tapi juga DDR juga PR-nya adalah harus ngeracik taktik lagi. Yang gue rasa DDR juga di musim baru nanti kan dia yang megang dari sisi pre-season-nya ya. Jadi gue rasa persiapannya mateng. Nah di situ baru kita bisa judge DDR ini pelatih yang oke, tepat untuk Roma atau enggak gitu kan. Karena persiapannya dia lebih mateng gitu. Gue pribadi ngerasa DDR ini emang butuh
butuh waktu aja untuk dia bisa ngulik-ngulik strategi lain, karena kan yang sekarang ini ya emang lebih dibutuhkan result aja kan, jadi dia juga nggak bisa terlalu banyak ngotak-ngatik taktikalnya dia gitu. Nah tapi kalau buat permainannya sendiri ya gue ngelihat pemain-pemain kayak Angelino, Villar itu ya emang pemain-pemain yang oke. Gue nggak tahu Dybala di pertandingan ini agak-agak kurang sih ya kalau gue ngelihatnya, mungkin udah setengah hati juga karena dia juga udah males main di tim yang nggak main di Liga Champions gitu, karena kan pada akhirnya Bolonya yang berhasil masuk ke Liga Champions dengan berada di posisi 5 gitu. Ya ini gue ngelihat ada kejenuhan taktik aja sih dari sisi AS Roma yang memang akhirnya kelihatan monoton banget gitu setelah berminggu-minggu berpertandingan dijalankan dengan taktik yang sama seperti ini gitu. Ya tapi kalau dari sisi Empolinya sendiri ya gue rasa ini emang dia lumayan kesurupan juga gitu cara bermainnya. Davide Nicola ya berhasil membawa Empoli untuk keluar dari zona degradasi lah ya, dan ini adalah kesuksesan juga buat Davide Nicola ya, dia ahlinya lah untuk urusan keluar dari jurang degradasi kayak gini gitu. Apalagi ya, mungkin kalau dari segi pertandingan ya teman-teman bisa lihat sendiri ya, baik dari highlight atau mungkin full pertandingannya bisa dilihat gitu kalau emang pengen tahu gimana maksud gua tadi bahwa ada kejenuhan taktik di sisi AS Romanya gitu ya. Tapi ya sekali lagi selamat buat Empoli, dan ini adalah hal yang kurang baik juga sih buat AS Roma dan fansnya karena ya mereka bermain di Europa League lagi gitu. Ya semoga bisa mempertahankan Paulo Dybala, bisa mendapatkan pemain-pemain kunci yang baru sih gitu. Ya ini kita lihatlah di musim selanjutnya kayak gimana. Ya gue rasa Roma juga agak PA banget sih di pertandingan kali ini gitu. Maksudnya possessionnya juga tinggi banget dia, tapi nggak bisa manfaatin, malah lebih banyak si Empoli yang bikin shot ke gawang gitu kan. Walaupun nggak semuanya on target ya. Jadi itulah mungkin sedikit review dari gue, kejenuhan taktik, PR DDR, dan gimana Roma bisa pertahankan atau ngebeli pemain kunci di musim baru. Dah, itu aja. Thank you, teman-teman. Nah, itu tadi keren banget sih pembahasan dari Reja, di mana dia nonton itu begadang dari 2 hari sebelumnya. Jadi dia udah bersiap memang untuk menonton Roma, tapi sayangnya tidak berhasil membawa kemenangan gitu. Iya, itu 4 pertandingan bareng tuh mainnya tuh. Empoli, Roma, Inter lawan apa tuh? Kemarin Verona, betul. Frosinone, Udinese sama Napoli sebelumnya dia. Napoli jam 11. Jam 11 ya. Jam 11. Iya, kalau gue sih nggak nonton ya karena nonton Inter. Cuman ya gue ngeliat dari highlightnya memang terlihat banget Empoli main lebih ngotot karena memang ya itu mereka butuh menyelamatkan, sedangkan Roma udah nggak mungkin naik ke atas dan ke bawah juga udah nggak ada kemungkinan lagi kan. Nah makanya ya emang terlihat lah mereka lebih hasil, dan di akhir pertandingan paid off gitu. Di 79 kalau nggak salah gol ya. 90+3 kalau nggak salah. Iya, udah kos-kosan. Iya udah kan 90+5 kalau nggak salah perpanjangan waktu totalnya ya. Jadi ini kalau misalnya mereka seri, itu mereka tuh kalah sama Frosinone poinnya. Frosinone 35, Empoli 34. Jadi memang Bayern Munich menyelamatkan bener-bener nih. Dan juga berarti Berezinski sudah menjadi pemain dengan back to back degradasi ya sebelumnya dengan Sampdoria. Biarpun dia dapat pas Napoli Scudetto dia ada di Napoli. Jadi main cuma sekali kalau lawan Coppa, di situ didapatkan Scudetto. Sangat hoki sekali Bapak itu. Tapi di tahun kedua dia tidak hoki ya, akhirnya dia malah hoki lagi ya. Malah hoki lagi. Berarti 2 kali diselamatin mukanya ya. Lupa gue ya. Sama Eli Capdel juga di sini permainannya gue sih cukup puas sih, dan kemungkinan di musim depan bakal jadi pemain inti juga nih buat Napoli. Oke. Tadi ada yang mau dibahas tentang pertandingan degradasi? Oh yang itu Frosinone lawan Udinese ya. Betul. Dan ini berarti Fabio Cannavaro benar-benar unbeaten dan sekali nggak menang. Kan seri mulu kan kemarin. Iya, sempat menang sekali 2-0. Sempat 2-0. Ingat. Iya, sempat 2-0. Dan sekarang menang lagi dan menyelamatkan Udinese. Sekarang tahu-tahu naik posisi 15 kan. Iya, lompatnya jauh lah gitu. Iya, langsung jauh. Langsung di atas kedua langsung ngelompatin Empoli sama Cagliari. Iya.
Kalau menurut gua Frosinone sebenarnya layak menang sih kalau dilihat tren kemarin. Bahkan kalau di akhir kita lihat satu musim full, mainnya lebih lebih bagus Frosinone. Dengan seri Napoli juga terakhir kan 2-2 sih. Iya, yang di itu 4-0 itu di mana sih? Yang 4-0 di Coppa. Di Coppa ya, iya. Maksudnya emang secara permainan Frosinone dengan Eusebio Francisco-nya memang lebih atraktif, lebih menyerang dan lebih enak dilihat sebenarnya dibandingkan Udinese yang sebelum digantikan Alvaro memang main seri doang, main yang penting dapat poin lah. Betul. Nah ini kan juga dengan total poin kalau kita lihat kan dari total pertandingan aja lebih banyak total pertandingan dibandingkan poin. Poinnya 37, total pertandingan 38. Jadi ya memang di pelatih sebelumnya juga sebenarnya itu udah dibawa dari pertengahan musim lalu. Permainannya juga cenderung lebih nyari aman gitu dibandingkan main lebih menyerang. Dan di Fabio Cannavaro juga sebenarnya perubahan secara taktikalnya nggak terlalu radikal, tapi kayaknya yang dibawa tuh mental. Yang golin pemainnya gue lupa. Kylian Davis. Nah itu satu gol baru satu gol pertamanya langsung menyelamatkan Udinese. Betul. Memang itu seperti Napoli kebobolan waktu itu sama si Alberto Cherry. Digolin satu, sekalinya digolin lawan Napoli. Nah ini juga sama nih sekalinya golin menyelamatkan timnya dari degradasi. Tapi lu golnya Lorenzo Luca dikasih crossing, dia tahan dada. Sebenarnya dia mau finishing sendiri, cuman ada si Kylian Davis dan jadi gol itu gue akuin bagus sih karena ya dia mau postur tubuh dia yang tinggi dan berarti kita semua mengakui ya Lorenzo Luca. Untuk postur bola atas emang tapi maksud gue posisi pengambilan keputusan ini gue salah satu orang yang suka dengan tipikal pemain seperti Lorenzo Luca gitu. Di tim yang dan tipikal striker yang bukan mau finishing the game sendirian terus gitu loh. Jadi dia ngeliat tim sekitarnya juga. Gitu sih. Ya, tapi berarti ini Frosinone menambah panjang daftar buruk tim yang promosi dari Serie A dari Serie B langsung turun lagi karena itu tadi gue sambil nyari ini kalau teman-teman ini beneran gue cari, gue catat sendiri deh. Tim-tim dari musim ini sampai ternyata yang terakhir kali nggak ada tim promosi dari Serie B balik lagi ke Serie promosi dan balik lagi ke Serie B. Itu terakhir di Serie A musim 2007-2008. Di mana yang dari yang promosi musim itu adalah Juve, Napoli dan Genoa. Itu yang sama gimana tiga-tiganya tuh kasus kan. Maksudnya kasusnya berbeda-beda. Genoa finansial setahu gue, Napoli juga finansial. Jadi kan dulu sempat temenan tuh Genoa sama Napoli buat bareng dari kalau nggak salah mulai temenan tuh dari Serie B karena mereka sama-sama turun ke Serie C. Nah itu yang gue ingat tuh dan ada Juve. Jadi memang tiga-tiganya klub yang ada punya masalah sendiri-sendiri lah, tapi akhirnya bounce back semua. Iya, itu di musim itu Juve di musim selanjutnya Juve posisi 3, Napoli 8, Genoa 10. Nah, setelah itu selalu ada tim Serie B yang langsung balik lagi. Entah itu minimal satu tim doang lah, minimal satu tim. Biasanya ya maksimal 2 biasanya. Tapi memang membuktikan bahwa kualitas dari Serie B mesti kita akui ya secara kualitas dari Serie B secara finansialnya, stability finansialnya memang nggak sekuat dibandingkan mungkin kita harus compare dengan Premier League. Kalau liga lain mungkin sama. Kayak League 2 kita compare lagi Bundesliga 2 itu sebenarnya sama. Tapi kalau dibandingin sama Premier League stabilitas kita secara persiapan untuk timnya memang agak cukup jauh. Makanya tim Championship-nya Premier League ketika promosi itu berjuang mati-matian dan spending gila-gilaan untuk nggak jatuh lagi karena duit lu untuk ikutan aja itu duitnya gede banget. Itu duitnya gede banget. Iya, dan itu maksudnya kayak begitu lu promosi itu bukan berarti hadiah lu dan itu akan nutup semua, malah lu mungkin akan minus. Tapi ya mungkin strategi investasi yang mau mereka bawa gitu. Ya makanya para netizen ini Como sudah melakukan langkah yang tepat dengan tidak gegabah mengambil pemain-pemain Indonesia atau keturunan Indonesia yang kemarin dinaturalisasi lah ya. Maksudnya ya memang sangat sesulit itu. Frosinone tahun lalu tuh juara Serie B kan? Iya kan? Musim ini langsung balik lagi sesulit itu untuk secara permainan juga kita akui didaya kok. Maksudnya permainannya juga bukan yang jelek gitu, mau punya pola gitu. Tapi mungkin kekurangan Frosinone adalah beberapa pemain kuncinya adalah pemain pinjaman. Yes, betul. Kayak Sule, betul. Ya, Walid Khedira tuh yang dari Napoli, Walid Khedira, ya itulah. Oke, kita cukupkan pembahasan. Salernitana tuh fix tim terburuk ya sepanjang sejarah Serie A. Setara Napoli sih ya. Kita sudah terburuk, tapi dalam sejarah itu ya. Iya kan? Dalam segi poin keunggulan segala macam gitu ya. Kalau nggak salah ya, gue lupa sih. Tapi memang di musim ini gue entah kenapa Salernitana tuh salah satu tim yang gue sama Rejat suka di musim lalu sebenarnya. Terus
entah kenapa di musim ini juga mesti diakui sih pemain-pemain yang membawa Salernitana di musim lalu ada beberapa yang cedera, kayak Buleidia tuh setelah pulang dari Piala Afrika ya kalau nggak salah, dia cedera juga dan banyak pemain kunci yang cedera dan transfer dia di Januari itu juga cedera, kayak Boateng itu banyak yang cedera, jadi ya memang cukup apes sih sebenarnya Salernitana. Di luar memang manajemen salah satu fans kalau gue baca dari dokumennya memang fans itu nggak pengen si pelatihnya itu yang pertama itu untuk dipecat sebenarnya, karena memang kondisinya cukup kompleks karena masalah pemain kan. Di Januari juga banyak pemain yang kunci itu dilepas, kayak Mazzocchi itu sebenarnya di Salernitana lumayan kepake kan, dan penggantinya nggak sepadan. Jadi ya mohon maaf untuk Salernitana, kita mungkin akan bertemu di waktu yang tidak bisa ditentukan lah ya. Karena gue sih nggak yakin dia bisa bounce back segampang itu sih. Dan coba udah degradasi keberapa ini di Liga teratas Eropa ya. Karena dia dulu di Malaga ya kalau nggak salah. Gue lupa di Liga Spanyol juga sama, degradasi juga. Padahal gacor. Oke, berikutnya ada salah satu tim dengan mungkin saya bisa bilang tim dengan raihan Scudetto terburuk ya. Ada yang nge-compare kemarin. Jadi bukan dalam raihan poin, tapi adalah minus poin per gamenya. Di musim ini Napoli itu minus poin per gamenya itu 0,97 kalau nggak salah. Dimana di bawahnya itu ada posisi 2, itu Napoli juga 0,9 minusnya. Terus di bawah itu baru Inter 0,85 kalau nggak salah. Jadi memang secara permainan kualitas penurunannya bisa dibayangkan lah gitu, penurunan kualitasnya. Dan dalam 4 bulan Napoli itu cuma menang 3 kali. Maksudnya gue di luar teknis ngebahas permainan karena gue kebetulan nonton dan gue Di Lorenzo memang di sini dinobatkan sebagai best player atau MVP. Gue sih nggak ngelihat dampak impactnya sih. Dan di 5 shot on target ini baru terjadi di 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Jadi memang seburuk itu secara overall permainannya, dan di akhir pertandingan semua pemain nggak ada yang biasanya ada gestur terima kasih keliling stadion. Karena pertandingan terakhir dan banyak di sini pemain dengan pertandingan terakhir. Salah satunya Ostigar, Juan Jesus, lalu juga yang di posisi pemain kanan tuh Jesper Lindstrom, Zielinski, banyak yang bakal cabut. Osimhen pun juga kan semua udah tahu bahwa Osimhen bakal cabut. Di Lorenzo juga kabarnya mau newsnya langsung ada bahwa dia dekat sama Inter ya. Betul. Jadi setelah pertandingan ini si agennya tuh ngomongin di TV lah bahwa dia mau cabut. Emang agennya pemain Napoli tuh problematik semua, gue juga bingung. Maksud gue, pusing. Padahal Conte salah satu desas-desus yang soalnya udah ngomong siapa namanya, Here we go tuh. Fabrizio Romano udah ngomongnya itu. Jadi memang potensinya kemungkinan besar Conte dia pengen di Lorenzo bertahan sih, karena kayaknya pemain prospek dan secara strategi paling masuk di dia. Iya. Karena Conte sangat mengandalkan 2 wingbacknya kiri kanan itu. Betul. Jadi kemungkinan di luar pemain yang bakal Gareth Sale ya, bakal banyak yang hilang dari starting 11 yang kita tahu. Feeling gue sih yang bakal bertahan cuma Lobotka sama Kvaratskhelia. Entah apakah Kvaratskhelia ingin cabut ke PSG atau enggak, tapi intinya bakal hilang semua. Mungkin ngomongin teknis sedikit secara permainan, di sini satu-satunya hal terbaik adalah Napoli clean sheet. Dilakukan selama Calzona melatih itu nggak pernah clean sheet pokoknya. Ini doang. Jadi dia penutupan clean sheet. Jadi selamat untuk Calzona sudah membuat clean sheet. Dan di sini statistik yang menarik adalah Lecce setiap pertandingan penutupan Serie A dia rata-rata kebobolannya adalah 2,5. Kembali Napoli mematahkan asumsi dan data-data itu. Jadi dibikin 0 sama dia, langsung nggak kebobolan sama sekali. Dan di sini counter attack-nya Lecce juga lumayan berbahaya. Cuman apesnya memang beberapa kali Piccoli dapat kesempatan dan nggak bisa killing the game aja. Gue sih berharap banget kemarin Lecce yang menang supaya sekalian aja ditabuk lah sampai yang terakhir. Orang terakhir kalau teman-teman bisa lihat di Instagram atau dimanapun atau di Twitter, itu pemain jadi sepanjang pertandingan, kalau dulu kan pas Scudetto Napoli itu ngeluarin itu foto juara Scudetto kapan. Jadi yang koreografinya gitu, kurvabinya keren lah. Dan sekarang yang dilakuin koreonya adalah pertandingan memalukannya mereka. Jadi pertama dikeluarin Empoli menang 0-1, terus habis itu yang lawan Inter. Jadi semua pertandingan yang kalah di kandang dan memalukan itu semua dikeluarin sama dia satu-satu sama koreonya Kurvabi. Jadi Kurvabi kan biasa kan yang paling keras kan, yang Kurva A-nya memang ngedukung, tapi yang Kurvabinya parah banget sih.
Pokoknya satu-satunya hal yang membuat kita masih mau nonton itu baju doang, bukan elu gitu. Maksudnya timnya bukan elunya gitu. Kita nggak dukung elu, kita dukungnya timnya. Udah besok lo cari tim baru, anjir kata gue. Kurvabinya sih gila sih. Kurvabinya gila. Kelar pertandingan Osimhen buka baju kata cabut. Kayaknya gue si Kvaratskhelia ada nyamperin, dia ada ngomong kayak bisik, kayak dia minta kayak lu stay dulu lah, perpisahan dulu di sini kayaknya. Tapi Osimhennya udah gedek karena setelah pertandingan dibu sepanjang mereka di lapangan sampai keluar tuh dibu. Jadi memang gue sih mengerti kekecewaan fansnya sih. Gue sangat mengerti kekecewaannya karena memang dropnya sangat pahit banget sih buat fans yang kemarin baru banget pesta terus habis itu harus kehilangan muka lah istilahnya, simpelnya gitu aja. Buat gue sih ya memalukan lah. Semoga ada beberapa pemain yang gue berharap bisa stay sih, kayak Raspadori, terus juga Kvaratskhelia, Lindstrom gue berharap dia masih bisa stay, Lobotka gue pengen stay, Di Lorenzo juga. Sisanya ya kakepin aja lah di kamar mandi gimana caranya, gue udah gak bisa kepikiran. Oke, masuk ke pembahasan berikutnya. Kayaknya ini masuk ke nggak ada Saweria ya? Saweria ada di sini, tidak ditampilkan di sini ya. Oke, baik kalau begitu. Berarti saya akan kasih tahu kita dapat Saweria lagi. Ada 3 Saweria yaitu di minggu lalu. Ada pertama itu Asef Kemel. Itu dia bilang undang bintang tamu kayak Panji Suryono boleh juga tuh. Ya, kita juga pengen ya. Boleh juga buat kita, tapi apakah secara budget masuk? Kita tidak tahu. Oke. Yang kedua ini saya sendiri. Tulisannya bisa nih. Ini pada saat saya live stream. Jadi saya nge-tag sendiri ya. Jadi saya nge-tag bisa nih ya. Udah itu jadi saya sendiri. Lalu yang paling awal itu hari Rabu ada Bang Arnold Swastiningrat. Ya, seperti biasa lah ya. Bang Arnold memberikan 50.000, itu dia komen bahas calon pelatih Juve, Milan dan Napoli dong. Hehehe. Pasti Bang Arnold nanti kalau mungkin di episode yang agak khusus sendiri ya. Nanti karena di off season kita bakal lebih kita buat stok lah. Mungkin tapi nanti di akhir kita bahas sedikit aja rangkuman aja, tapi kita nggak bahas. Tapi kan kalau kayak Juve dan Milan itu udah pasti. Paling Napoli aja yang masih belum pada saat ini di tag. Kalau Juve udah here we go dari Fabrizio. Tadi kalau Milan tadi gue lihat udah on first lah, maksudnya udah hampir pasti lah. Iya. Kalau itu udah Fonseca ya, Fonseca. Nanti kita bahas aja kemungkinan dia secara tim ya high level aja. Nanti sisanya kita bahas di episode sendiri. Oke, next match ini Tang. Tim yang lo banggakan akhirnya dan enggak gue banggain kok. Sekarang ya gue. Tapi Montero 2 kali nggak kalah berarti. Betul sih. Ya ini gue menonton pertandingan ini sebenarnya cukup seru sih, cukup antusias juga gue nontonnya karena banyak yang farewell juga ya. Iya, ada Alexandro. Golin lagi dia. Golin lagi kan. Terus gue melihat permainannya tuh kembali atraktif lagi. Terus juga akhirnya Yildiz di Serie A starting dari awal dan bermain hampir 90 menit. Oh, ini yang pertama? Gue lupa pertama atau enggak, cuma kayaknya ini terlama sih. Selama ini terlama dia main. Dan akhirnya berani gitu masang Yildiz dan Chiesa barengan dari awal dengan formasi yang sedikit beda dari biasanya. Chiesa bisa lebih lebar. Terus yang paling hebat dan menarik sih dan berani itu memasang Fagioli dan Alcaraz gitu. Awalnya tidak punya defensive plan sama sekali. Betul. Dan awalnya gue pas ngeliat gitu agak-agak nggak yakin ya, karena wah gila, siapa yang mau ngejegal orang dan bantu pertahanan gitu kan. Tapi ternyata bisa aja gitu. Meskipun Alcaraz dan Fagioli juga nggak mengorbankan kualitas asli permainan mereka gitu ya, nggak bermain lebih defensif. Tapi keseimbangannya terjaga. Gue nggak ngerti juga tuh gimana caranya. Dan di sini gue kagum banget sama Fagioli setelah sekian bulan nggak main. Masih ketika main ternyata bagus banget. Bagus bangetnya kayak apalagi kalau dibandingin sama seseorang yang tidak perlu kita sebut namanya itu. Iya, main bagus banget dan kalau nggak salah dia dipanggil Spalletti kan. Iya, dipanggil. Tapi apakah mungkin kita potong sedikit? Apakah adil untuk menumbalkan seorang Locatelli di Fagioli? Locatelli dikorbankan dari timnas. Iya, dia nggak dipanggil 30 besar. Walaupun masih 30 besar ya. Nanti kan yang bakal di Euro 24 kalau nggak salah, 24 atau 25 gitu. Iya. Pokoknya dilebihin 3 kalau nggak salah. Ya, sebenarnya gue kurang tahu pertimbangannya dia apa. Mungkin
ya namanya timnas untuk Euro kan pasti terbatas banget. Dan kita juga harus mempertimbangkan selera dia kayak gimana, taktik yang mau dibawa kayak gimana. Mungkin Locatelli kurang fit di situ, dan ketika dia harus mengorbankan antara beberapa pemain, ya mau nggak mau Locatelli gitu. Mungkin dia lebih mencari orang yang ofensif, ya kan, offensive minded. Tapi sebenarnya kalau secara keseluruhan harus diakui Locatelli jauh lebih matang lah ya. Tapi itu sih, jadi ketika ada seorang pemain yang hampir 1 tahun nggak bermain bola, nggak menyentuh pertandingan profesional sama sekali, dan ketika dia kembali bisa bermain sebagus itu dan tetap dipertimbangkan masuk timnas, itu menunjukkan Fagioli ini sebenarnya punya sesuatu kan. Dan gue dari dulu pas sebelum pertandingan ini ya, gue ketika melihat Fagioli ada perasaan seperti melihat Miretti sebenarnya. Jadi maksudnya gue masih skeptis, masih belum yakin dengan kualitasnya. Tapi ternyata setelah 1 tahun berlalu gitu kayak perkembangannya jauh banget. Fagioli udah di level yang tinggi banget, Miretti itu masih segitu-segitu aja. Dan ya itu sih, dia bisa menjaga ritme pertandingan, dia bisa kreatif juga, dia bisa melepaskan diri dari tekanan yang bertubi-tubi gitu, dari 2 pemain sekaligus kadang. Dan ya sebenarnya dibilang bagus-bagus banget Juventus juga enggak, karena golnya Chiesa juga mantul-mantul ya kan, golnya Alexandro juga dari corner kan ya. Jadi maksudnya di babak kedua juga bapuk lah mainnya, enggak kayak babak pertama. Tapi oke lah, gue senang nonton ini. Thiago Jallo tuh baru pertama kali main. Betul. Thiago Jallo ini debut ini. Iya. Kapiglia juga udah Kapiglia udah pernah main. Karena kan Vesoglio juga dong, Vesoglio di musim ini. Ini temannya Ronaldo kan katanya. Vesoglio itu katanya teman dekatnya Ronaldo. Terus Ronaldo itu cuma bisa temenan sama orang-orang yang kurang terkenal. Oh iya, Vesoglio juga main bagus banget ya di pertandingan ini. Babak kedua ya. Kayaknya ada beberapa kiper yang main di babak kedua ya. Merin gantiin Vesoglio. Beberapa pemain kiper yang tidak pernah bermain di Jonathan 38 jadi main di babak kedua. Kan biasanya kan emang kiper ketiga lah jatahnya gitu kan. Tapi maksudnya biasanya kan full ya satu match, ini kayak cuma dikasih setengah babak. Itu juga sama kan? Di Gennaro juga sama kan? Jadi kalau nggak salah Mota juga, dari Mota nih di Monza kan sempat cedera ACL. Bener lama. Ini kayaknya baru main lagi atau kemarin juga main, gue lupa. Dan lumayan oke. Bagus kok mainnya, Mota bagus. Dan ini juga banyak rotasi juga Monza di sini. Iya. Jadi ya Zerbin masuk kena kartu merah, kata gue ngapain? Si Kamu. Yang jelas si Izzo tuh dari awal emang biang kerok sih dia. Andre Izzo tuh dari dulu memang troublemaker dari zamannya Torino. Betul. Dia homegrown Napoli. Dan dia ngincer banget si Yildiz kan. Dan sampai suatu ketika begitu udah makin panas Chiesa tuh nasehatin dia. Nggak tahu ya, tapi word of mouth yang beredar tuh katanya Chiesa ngomong, lu jangan gitu lah, dia masih remaja. Maksudnya jangan rusak mentalnya. Iya, jangan mainnya jangan gitu. Iya. Tapi maksud gue ya, ketika lu udah di posisi tertentu, lu udah tahu kekurangan lu apa, memang lu harus ngambil angle lain sih, gak sih? Gak ada opsi. Iya kan sih? Kalau gue ngerasa gue gak terlalu jago gitu, yang gue bisa ambil angle-nya, gue ambil angle lain aja, seadanya. Iya, mungkin satu-satunya penyesalan gue di pertandingan ini adalah Miretti bermain terlalu pendek ya, terlalu cepat. Jadi gue gak sempet bikin kompilasi menarik berikutnya sih. Tapi ada satu dong pasti minimal. Ada dua sebenarnya. Ada dua. Main bentar aja kagak ada. Gue kan tawa-tawa pas sudah 87 dia masuk tuh kayak ya Allah gini. Buat apa lagi? Maksudnya mendingan pemain Primavera, entah itu Primavera atau pemain yang nggak pernah main lagi kan. Maksudnya Miretti udah sering main gitu. Iya. Tapi kayaknya juga ini salah satu cara untuk biar gampang dijual. Maksudnya CV-nya dia mainnya lumayan sering. Iya. Dan gue herannya adalah Miretti dan Fagioli kan 2 pemain yang ngorbit berbarengan sebenarnya. Usianya mirip, mereka juga sama-sama dari produk Next Gen sekarang namanya Next Gen. Tapi ya kenapa lu nggak belajar aja gitu sama Fagioli, at least untuk melepaskan diri dari tekanan, karena itu yang sangat buruk yang dimiliki oleh Miretti gitu. Dia baru dijaga 1 orang aja, baru dipepet aja udah hilang bolanya. Sementara Fagioli kemarin benar-benar dipepet 2 orang, 3 orang, masih bisa lolos, masih bisa ngasih ke temannya. Iya. Kalau Alcaraz gimana? Alcaraz dari awal gue seneng kok, dia balance mainnya, dia tahu kapan harus nusuk ke depan, kapan dia harus cari aman, dan dia juga cukup eksplosif gitu. Meskipun secara skill emang nggak terlalu flamboyan kayak bahkan dibandingin Rabiot dan Locatelli mungkin nggak seflamboyan mereka. Cuma gue tetap senang aja sama ya, at least bisa dijadikan opsi lah ya. Ya dengan pemain muda juga. Masa depannya masih panjang. Oke, lanjut ke pertandingan berikutnya yang membuat gue
Ini melawan tim terburuk kata Melawan bintang tadi ya. Kita ngomong masalah tim terburuk loh. Ini kenapa masih dari Monta ini? Salah tapi ya udah nggak apa-apa. Tahu juga kita nanti tinggal pikirin aja isinya apa. Tapi salah sih, tapi gue juga nggak tahu ntar yang main siapa ya. Tapi pada intinya AC Milan itu bermain imbang melawan Salernitana dan itu disusul di pertengahan babak kedua. Jadi sebenarnya AC Milan itu udah sempat unggul 2-0, 2-1, 3-1, lalu di menit-menit terakhir itu digolin sama Sampdoria. Dan di sini ada salah satu pemain debutan dengan harga termahal ya, yaitu Mattia Caldara. Dan ini ini adalah hal pertama di mana pemain melakukan debut dan perpisahan di saat yang sama. Jadi iya, kan nggak panjang ya kontraknya. Nggak panjang betul. Dan Mattia Caldara tuh belinya Atalanta ya. Atalanta dan harganya lumayan mahal, 40 juta euro. Mungkin tapi untuk lebih detailnya kita harus serahkan ini kepada ahlinya, yaitu Bang Bara. Yang lagi di Polres ya. Iya, jadi ini langsung di review dari Bang Bara oleh bersama Bapak Kapolsek ya. Silakan, Bang Bara. Oke, sorry gue nggak bisa datang ke studio karena masih dijebak di kantor. Komentarin Milan lawan Salernitana kemarin. Match yang ini the real fun football sih kalau gue bilang. Jadi bukannya si Inter sama Lazio ya, tapi ternyata Milan sama Salernitana ini skornya 3 sama, banyak gol terjadi. Kalau Milan sih gue lihat di situ Giroud perform banget ya, karena memang pertandingan terakhirnya dia sama Simon Kjaer sama Pioli, dan Giroud dari menit-menit awal udah sangat mengancam pertahanannya Salernitana dan dia bisa ngegolin juga. Milan bermain standar 4-2-3-1. Nah terus cuma di match ini sih gue lihat Milan udah nggak punya motivasi lebih untuk mempertahankan keunggulan di menit-menit akhir sehingga bisa kebobolan sama Salernitana menjadi 3 sama, karena kan toh matchnya juga udah nggak berarti apa-apa buat kedua tim ya. Cuma di situ gue lihat yang menarik, Simi striker kesukaan gue di eFootball ya, karena tinggi banget dan bisanya nyundul doang. Di situ dia ngegolin 2. Dan terusnya yang menarik di sini adalah bagaimana Pioli tidak bisa memberikan kemenangan di match terakhirnya dia. Dan menarik sih buat pelatih baru Milan dengan komposisi dan permainan Milan kayak gini, apa yang mau dilakuin, apakah bisa pakai 3 back ataupun tetap 4 back seperti sekarang. Tapi gue lihat prospeknya Gabbia sundulannya semakin terasa, dan gue ngeliat sih dia bisa kayak Bastoni sih, tipe kayak inverted CB yang bisa maju-maju ke depan dan bisa mengancam gawang lawan gitu sih. Oke, itu aja dari gue, thank you, balik lagi ke studio, ciao. Oke, thank you Bang Bara atas reviewnya. Semoga cepat ketemu ya barang-barang yang hilangnya. Kita doakan yang terbaik untuk Bang Bara. Mohon maaf Bang Bara, tapi nanti minta tolong salamnya buat Bapak Kapolsek ya. Oke. Next, ini salah satu permainan juga bal-balan lucu-lucuan ya. Tapi gue juga tidak menyangka bahwa tetap Rafael Di Gennaro tuh dimainkan di babak kedua ya, tetap nyari aman juga, tapi nggak aman-aman juga sebenarnya. Jadi menurut lu gimana, Di? Iya, ini sebenarnya ya namanya juga pertandingan terakhir yang nggak menentukan apa-apa. Tapi di sini jelas Verona ingin membuktikan kalau mereka layak untuk bertahan di Serie A, karena mainnya ngotot banget sih gue lihat. Dan Inter, walaupun Inter ngegolin duluan gitu, itu si Noslin gue nggak tahu deh, kayaknya dia dia kan dark skin ya, tapi dia kayak sipit gitu, kayak dia keturunan Korea waktu itu. Gue denger dari komentator ya. Coba gue cari dia sampai lucu juga. Tapi yang jelas kalau gue dari apa sih, dari Serie A gue agak sangat kecewa karena ya ngapain Dumfries masih dimainin starter gitu. Di Marco juga dia masih jadi starter walaupun dia di FTA ini dibu, kalau kalian tahu mungkin. Sempat rame gue juga baca di Twitter. Dibu mungkin alasannya karena saat yang selebrasi sama yang gitu kan sih. Ketika itu kan Inter menangnya juga di menit akhir lawan Verona di Giuseppe Meazza. Itu yang El Sempak itu lah, si Fratesi golin kelihatan sempaknya itu si Verona dapat kesempatan penalti di menit akhir tapi gagal si Henry itu. Nah itu Di Marco selebrasi di depannya. Iya. Dan Di Marco juga sebenarnya mantan pemain Hellas Verona, maksudnya pernah dipinjemin gitu. Maksudnya mungkin versinya lu gimana sih gak respect sama tim yang ya seenggaknya sebenarnya membahaskan nama lu juga karena lu dikasih bermain di sini. Ya, setidaknya inilah, kalau usah harus begitu bisa nggak gitu ya.
Iya itu sih pertama kecewaan gue itu, dan kecewaan gue Sensi nggak main. Sensi Tidak dikasihkan proper farewell ya. Iya kayaknya ini juga dia farewell juga, kontraknya udah bakal habis. Terus siapa lagi yang nggak main ya? Ntar. Banyak yang nggak main. Cuadrado tapi main. Iya walaupun si Gennaro main, si Audero start juga mungkin. Audero kan kabarnya juga nggak. Ini kan masih pinjaman Sampdoria ya. Dia nggak bakal dipermanenkan karena ada desas-desus juga dia bakal ke Como. Kalau itu gue masuk akal karena secara kualitas memang Emil Aduero itu memang kualitas kipernya oke lah, gue bisa sandingin dia sama Falcone sama untuk tier-tier itu tier itu tuh udah oke loh. Dan nih dia juga nggak mengambil slot Uni Eropa, jadi masih aman. Jadi kecuali pertengahan dia ambil ya masih nggak masalah juga. Itu kalau itu gimana ya? Di registrasi tergantung dari tanggal registrasinya sih setahu gua. Tapi kayaknya ntar pertengahan musim baru dihitung atau gimana gitu. Soalnya kan JZ juga di Serie B kan pertengahan kan, dan harusnya di Serie B nggak boleh ada pemain. Iya berarti itu harusnya udah dari awal udah jelas aja ya. Berarti gitu ya harusnya rule-nya kayaknya kalau pas di pertengahan diganti ke warga negara. Karena memang nggak ada aturan gitu kali, di orang juga nggak nyangka tiba-tiba tengah musim ganti warga negara kayaknya juga nggak ada. Belum ada di aturan ya. Dibikin direvisi RKUHP ya. belum ada kayaknya. Nah ini ya di Gennaro main 22 menit ya. Di sini dia debut pertamanya, dia nggak pernah main di Serie A. Ketika dari Inter Primavera dia nggak pernah dikasih jam terbang juga di Serie A. Terus dia melalang buana ke tim mana hanya di Serie C dan Serie B. Dan ini pertandingan Serie A pertamanya dia. Gua sih lebih suka dia dibandingkan Audero di pertandingan ini ya. Audero kebobolannya juga gol-gol yang bolanya sebenarnya masih bisa di-reach harusnya. Dia ya Rafael Gennaro kalau nggak salah 4 save di pertandingan ini dan 1 clean sheet, jadi itu sinyal yang bagus lah maksudnya untuk seorang kiper ketiga gitu ya, lumayan proper lah untuk di Inter gitu. Terus gue di sini juga melihat Hakan kalau nggak salah pertama kali juga ya pakai ban kapten. Karena kaptennya Barella, nggak ada Lautaro Martinez, yang dikasih si Hakan, bukan si Acerbi ataupun siapa lagi yang kira-kira Arnaud Taufik itu yang lebih senior. Ternyata Hakan dikasih ban kapten. Boleh dikoreksi kalau misalnya pernah sebelumnya, tapi kayaknya ini pertama kalinya gitu. Dan pertama kalinya juga gue ngeliat Hakan Aslani main bareng Hakan. Biasanya kan Aslani menggantikan Hakan. Nah di sini ketika itu Aslani yang karena di pertandingan nggak menentukan, Aslani yang lebih dikasih porsi untuk role di playing midfieldernya gitu. Di Hakannya jadi balik ke posisi dia ketika masih ada Brozovic gitu. Oke, terus Alexis Sanchez juga last match di sini. Itu ya mungkin nggak diperpanjang lagi ya. Dan last touch-nya dia sebenarnya bisa jadi gol, ternyata offside. Udah gol tuh keren banget di chop dengan sangat tenang dia, tapi dianulir karena offside. Nah, 2 gol Verona ini gue lihat sih karena pertama Barella ya seperti biasa kayak waktu lawan Frosinone kalau nggak salah dia sering bikin kesalahan di belakang dan kehilangan bola. Nah di sini yang gue sorot juga Biseknya dalam positioningnya salah, maksudnya buruk lah. Di gol pertama, gol kedua dua-duanya buruk. Jadi menurut gue positioningnya Bisek kurang bagus, memang masih kurang bagus gitu. Terus ya walaupun mainnya jelek, Barella kemarin ada satu passing yang jadi assist buat kan ke Fratesi dulu baru ke Arnaud Taufik, itu passingnya driven pass gitu, keren sih menurut gua. Dan itu kayak ala-ala ini main Indonesia tuh Fiorentina pakai kaki di epek gitu. Keren sih. Fiorentina tapi nggak apa-apa lah, kan kita tahunya Fiorentina. Ya dan ya udah Arnaud Taufik ketika nggak ada menentukan awal malah cetak gol 2 dan ya udahlah gitu mainnya. Gua nggak secara teknis sih memang nggak karena nggak menentukan, nggak bisa gue. Tapi Cuadrado masih main mas ya? Kemarin main ya. Maksudnya diperpanjang kalau Oh nggak, kayaknya mungkin Farwell juga, makanya yang kemarin harusnya kalau sekalian aja main dari awal gitu. Tajun sama Cuadrado dua keribu kanan kiri. Hospital FC dia. Hospital FC. Tapi Cuadrado tuh kenapa masih diucapin ulang tahun ya sama Juventus sih? Oh iya. Baru aja siang tadi apa kemarin ya? Masih sayang. Iya kemarin baru banget ulang tahun soalnya ya. Iya. Tapi juga kan nggak bermasalah lah dia sama Inter. Sebenarnya sih enggak ya. Sama Juve nggak ada bermasalah. Cuma fansnya aja. Fansnya pada misu-misu ya di komentar ya. Ngapain sih? Dia kayak katanya punya bukan patung siapa sih waktu itu, katanya minta dihancurin apa diapain gitu, bukan patung, gue lupa deh, gue baca deh. Pokoknya ini penghargaan buat ada dia penghargaan gitu. Atau antara mural atau apa di stadion apa gimana itu minta dihapus gitu. Atau juga kan mainnya jarang, nggak menentukan apa-apa lah. Itu kan dia juga udah mukulin Handanovic aman lah. Udah legend itu nggak apa-apa. Adalah itu berarti
Itu so far pertandingan terakhir yang kita bahas ya? Iya, betul. Itu harusnya pertandingan terakhir yang kita bahas. Sebelum closing tadi kita menjanjikan ada beberapa waktu masih aman? 35. Oke, 5 menit aja kita bahas berarti. Masalah pelatih tadi. Menurut lu Tang gimana Tang? Masa depan dengan Thiago Motta? Sedikit aja. Nah, menurut gua Adaptasi kah? Apakah? gua adaptasi pasti ya. Adaptasi pasti. Cuma seenggaknya ada hilalnya dari ketemu nih Thiago Motta yang senang memberikan kepercayaan kepada pemain juga dan bisa mengoptimalkan pemain yang bukan pemain bintang. Jadi ketemu karena di Juventus lagi cukup banyak stoknya, ada Fagioli, ada ya Miretti mungkin dapat pencerahan ya dari dia semoga. Mungkin. Terus masih ada Alcaraz, masih ada Caviglia, masih banyak lah. Masih biasa Yildiz. Dimain gitu. Terus yang backnya siapa? Backnya lupa gue. Gue tanya bercanda sih. Thiago Jallo. Thiago Jallo, iya. Tadi namanya yang orang Verona itu namanya Tiani juga depannya. Iya, Tiani Taslan apa Taslan? Noslin ya. Tiani Noslin lanjut. Iya itu sih. Kalau kemarin kan concern gue adalah satu pemain tengah yang seperti Pogba kan. Mungkin nggak tahu dengan adanya Thiago Motta mungkin itu udah nggak jadi isu lagi. Kalau Allegri kan jelas pengen membangun di situ, tapi kepentok nggak bisa. Terus kalau dari sisi kiri mungkin perlu dicari solusinya antara Cambiaso ditaruh di sayap kiri, terus McKennie dipaksa terus main di kanan, itu salah satu solusi. Karena Postic gue nggak tahu ya nasibnya gimana. Cabut ya kalau dan maksudnya kalau dilihat dari performanya tahun ini udah nggak seperti dulu. Terus kalau dari depan sih menurut gue masih aman banget lah. Mungkin naikin satu dari Primavera lagi atau kan masih ada Moiskin juga. Iya. Atau Timothy Weah ya taruh aja depan. Iya, masih inilah masih orang bisa ada jadi opsi. best striker musim ini kok. Siapa? Vlahovic loh. Tapi kan Vlahovic kemungkinan cabut. Itu kemungkinan cabut. Terus si Iling Junior kan emang kemungkinan akan cabut. Tapi ya nggak masalah, Iling masih banyak banget lapisnya masih banyak dan masih bisa balik lagi nih kalau Sule masih bisa balik. Jadi kalau ditanya ada concern, ditanya concern terkait adaptasinya kan kayak gimana? Gue nggak sih, gue lebih optimistis ngelihat Thiago Motta dan semoga aja rumornya benar ya. Meskipun udah Fabrizio Romano yang ngomong ya, cuma kan tetap belum ada hitam di atas putih yang diumumkan kan. Jadi kalau sampai terjadi dan semoga terjadi, gue rasa aman dan akan membaik. Tidur lebih tenang lah ya. Dan ada kemungkinan udah rumor 2 pemain yang bakal datang, di Gregorio sama Calafiori. Betul. Dan untuk posisi kiper, Szczęsny kan setahun lagi ya kalau nggak salah ya, dan kemungkinan akan cabut. Dan itu lagi dipikirin juga sih siapa yang nanti kayak jadi buat yang mana dan buat siapa, soalnya itu jadi pertanyaan lapis pertama pemain pertama atau kedua. Karena Juve selalu punya 2 kiper, minimal 2 kiper bagus. Karena ya musim ini Perin juga ya kita tahu lah, maksudnya di Genoa tuh dia savior lah di Genoa dan dia sekarang di Juve karena jarang bermain aja. Biasanya dia main cuma di Coppa doang kan. Benar. Di final dimainin kan Perin karena emang khusus Coppa doang. Juve itu ada ya udah lu tim Coppa tuh ini. Coppa kiper ini ya. Dan kemarin ya maksudnya itulah kemarin ketika Penzoglio disuruh main aja ternyata bisa bagus banget ya mainnya. Jadi Juve dari dulu masalah kiper nggak pernah kurang sih. Oke, berarti itulah yang kurang lebih tentang Motta. Kalau gua tanya lu tentang tim kesukaan lu yang satunya lagi, Fonseca, gimana nih? Gak maksudnya daripada Bambara sama itu, daripada Bara sama Reja, mending kita aja berdua. Gua kecewa, sangat kecewa. Tapi bisa gini loh. Iya sih. Tapi ini adalah menurut gua sebuah pembahasan yang menarik di Twitter gua baca juga. Orang tuh kenapa ngeliat Fonseca dari posisi klasemennya, kayak orang bilang dia tapi di Lille cuma bisa bawa posisi 4 loh. Di Roma berapa? Di Roma, tapi kalau lo aware di Lille itu sebenarnya pemainnya itu kan banyak yang hilang sebenarnya dan pemainnya seadanya dia bisa bawa di Lille itu posisi 4. Ada banyak spektrum yang bilang bahwa ya udah lo kasih waktu aja buat Fonseca untuk membuktikan diri di Milan gitu. Apalagi dengan pemain yang sekarang harusnya bisa adaptasinya bisa lebih cepat dan harusnya bisa lebih stabil lah gitu secara secara ekonomikal atau secara timnya bisa dibangun lebih stabil. Ada di satu gitu. Tapi menurut gue downgrade di Pioli mah. Iya sih, karena ya secara tim yang dia tangani juga ya kalau tadi lu bilang kan secara klasemen enggak itu dan
mungkin kalau ya kayak sekarang Thiago Motta gitu, walaupun klasemen Xabi Alonso juga musim lalu di posisi 6, tapi secara permainan kan Kita tahu lah. dia kayak memberikan breakthrough gitu. Ini permainan sepak bola yang modern dan di era ini bagus gitu. Kalau Fonseca kan kayak gue nggak pernah denger aja mungkin ya. Maksudnya dia punya semua fans ada ide apa Calcio gitu. juga, saya juga banyak yang belum menonton juga kali Fonseca di Lille di musim ini dan sebelumnya seperti apa. Gue juga sama belum nonton, tapi ya gue menunggu gebrakan yang dihadirin sama Fonseca sih. Dan gue sangat berharap jadi membuat itu jadi lebih kompetitif, karena kadang di Twitter tuh yang dibahas cuma Napoli, Inter, Milan udah nggak mau diajak main gitu, Juve gitu, Bologna, karena kemungkinan Bologna juga Palladino kemungkinan bakal ke Bologna atau Fiorentina. Karena Italianonya bakal main kemana nih, belum tahu. Jadi sama satu lagi, Napoli kemungkinan besar Conte, desas-desus gajinya masih belum dibicarakan, tapi kemungkinan di antara 6 sampai 8, tapi bentuknya biasanya sisanya pakai bonus dan lain-lain. Terus transfer yang diinginkan udah beberapa nama yang keluar, ada Lukaku, ada Frankesi, sama ada satu lagi Milan Skriniar. Karena Milan Skriniar di PSG kan fail banget dan skemanya Conte. Gue sih sangat berharap kalau Buongiorno datang ditaruh kiri, Skriniar ada ditaruh mana lah yang ada bisa ditaruh, sama ada mungkin kalau Rahmani mau dipertahankan Rahmani. Itu sih gue berharap banget tuh kalau itu kejadian ya. Tapi gue masih belum yakin. Tapi kalaupun itu nggak kejadian ya masih ada Pioli sih, masih ada Pep Pioli. Gue masih cukup optimis gitu. Kecuali Piolinya udah hilang gitu, karena memang Gasperini udah confirm dia mau stay di Gasperini stay di Atalanta dengan dijanjikan sama manajemen gak jual pemain inti dan beli 2 pemain tambahan. Jadi ini bakal Serie A musim depan sih bakal menarik banget sih buat dia. Cuma gue nggak pernah paham dari dulu pertimbangan Conte milih tim tuh apa gitu. Karena dia picky banget loh. Dia sama tim tuh picky. Ketika di Tottenham juga gue bertanya-tanya sih. Iya, tapi begitu jadi di sini agak aneh gitu, kayak dia tuh kayaknya bisa lebih gede lagi timnya daripada. Misal waktu ke Tottenham, opsinya banyak yang lebih gede gitu kan, ke Chelsea, ke Tottenham, terus sekarang ke Napoli. Iya kayak dia tuh sebenarnya tinggal bisa dibilang lah ya, hampir tinggal milih aja mau kemana. Milan juga kan lagi available, bisa. Ya, mungkin dia juga tolak kalau nggak salah ya. Mungkin dia tolak kan. Mungkin dia tolak, akhirnya yang ngambil company kan. Company. Iya nggak ditolak doang company. Maksudnya dia mungkin tuh ditolak ditolak banyak orang. Pelatih 5 kalau nggak salah ya. Company yang nggak nolak. Iya, karena memang Munchen ini lagi jadi bahas Munchen, tapi itu kan ntar aja lah. Tapi beberapa hal di liga luar Italia juga lagi seru. Tapi kalau tadi lu tanya itu mungkin ya Conte itu kenapa milih beberapa tim itu pikir. Mungkin yang dia pilih adalah tim yang secara owner atau manajemennya jelas, ownernya juga punya visi segala macam, dan dia setuju dengan proyek itu. Iya, proyeknya kayak di Inter waktu itu Inter dengan Suning yang baru 2 tahun kalau nggak salah itu Suning menjanjikan proyek yang matang lah untuk beberapa musim ke depan gitu segala macam, makanya dia setuju dan akhirnya benar-benar bisa membangun tim juga. Iya, dia datangin Lukaku, tip pemain-pemain yang dia inginkan. Nah itulah alasan Conte mau memilih tim itu. Ini mungkin kalau ADL bisa bragging Conte atau segala macamnya gitu dengan ya janji-janjinya ADL ya mungkin ya itu Conte bisa kesana. Dan ini drama pertama yang udah kejadian kan, di Lorenzo mau dijual tapi Conte-nya mau stay. Nah ini gue juga penasaran dari sini. Dan tipikalnya ADL itu memang nggak terlalu suka pemain yang berumur, karena buat dia investmentnya jangka pendek jadinya. Dan yang diminta semua kan 3 nama yang tadi kita dengar udah menuju masa menurun. Di luar Casey mungkin masih peak ya, cuman itu semua masa menurun. Apakah siap gitu sebenarnya ADL untuk melakukan investasi yang bisa dibilang punya resiko buat dia? Ya we'll see lah. Ya mungkin terakhir kita ucapin selamat untuk Atalanta dong. Oh iya, selamat untuk Atalanta menangkan Europa League dengan diobok-obok ya, itu tim terbaik ya. Tim terbaik. Invisible ya yang pemainnya, salah satu pemainnya ada mau menang ini Ballon d'Or katanya. Waduh. Ada Florian Wirtz dibilang ini mau calon Ballon d'Or katanya. Itu mainnya begitu doang tuh. Gue kan ke live ya, jadi gue bisa cerita sedikit loh. Gue tahu Xabi Alonso itu punya visi yang mau dibawa, tapi gak jalan sama sekali. Gak jalan sama sekali dan diobok-obok Pak. Sama gue juga kaget sih ngelihat si Lukman itu bisa bermain sebegitu bebasnya gitu. Sementara pemain yang lain juga bergerak untuk dia juga gitu. Gue juga agak aneh sih, gue gak pernah melihat Lukman
Kan katanya komentarnya Lukman tiba-tiba menjadi Messi campur Ronaldo malam itu sih secara fisikal, secara Iya, teknis itu komplek gila banget sih di emang. pertandingan itu. Dan hat-trick ini Yes. berarti hat-trick di European ke orang keempat kalau Final nggak salah. di Iya, final di 4 atau Eropa. 5 gol. 4 kalau nggak salah. Empat, ya. Yang duanya tuh Eusebio kalau nggak. Sorry, Puskas. Oh. Puskas yang 2 kali. Iya, menurut ini kan media-media juga bilang banyak yang kaget lah. Mungkin kaget. Ini tim apaan kok maksudnya bisa menang 3 kali. Makanya nonton Serie A. Serie A, Itu gitu. kualitas peringkat 5 loh. Gimana? Kualitas Nah, peringkat 1. Itu peringkat 5 Serie A mengalahkan peringkat 1 Bundesliga dan mematahkan rekor unbeaten 51 pertandingannya 1. Leverkusen. Tadinya mau ditutup 5-2 kan Anggita. Iya. Jadi 5-1. Iya, karena memang angka 51 ini sakral di musim ini. Gue tahu nih arahnya ke situ sebenarnya dari tadi. Gue cuma ngomongin aja. Sama satu lagi mungkin untuk penutup, selamat untuk kemenangan Galatasaray menjuarai Iya. Liga Turki. 102 poin. 100 poin mengalahkan satu tim yang cuma kalah sekali, tapi kalah juga. Jadi mohon sabar untuk fans-fans Fenerbahce ya. Jangan foto presidennya ditusuk-tusuk lagi ya. Tolong jangan marah-marah. Jangan isu-isu. Dan selamat juga untuk Dessertons untuk menjuarai Liga Turki. Icardi juga Icardi. Oh iya, Icardi juga. Pensiun dengan tenang teman-teman. Oke, itu aja episode kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton episode kali ini. Mungkin agak sedikit panjang karena sedikit biasanya obrolannya justru lebih banyak. Kalau banyak kita pilih-pilih gitu. Jadi jangan lupa juga nyalain loncengnya kalau ada episode baru, jadi biar nggak ketinggalan. Dan jangan lupa komen juga tadi gimana episode kita tadi ini ada kurang-kurang nggak? Kalian lebih suka set yang mana nih? Set yang ini yang baru atau set yang lama? Mata saya udah Komen mulai dong. perih karena ketembak lampu. Jadi sama jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita di pinsport.com untuk berita olahraga terupdate terakhir apa? Waduh, Wow. akhirnya Serie A selesai. Oke, itu aja dari gua mewakili teman-teman semua. See you on another episode. Bye, grazie. Grazie. Grazie.